Hi, it's me again, I'm back. Let's talk ASAP. Do you have the time? Let's talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, aku Nova Ayu Maharani dari program studi pendidikan ekonomi kelas 4A. Kali ini aku akan membuat sebuah tugas UAS berupa project video dengan materi inventory dengan metode perpetual. Semoga kalian bisa paham ya dengan apa yang aku sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe. Yuk, cus nonton videonya. Sistem perpetual merupakan metode pengelolaan persediaan yang dimana setiap transaksi yang terjadi tercatat secara real time, sehingga stok barang selalu terpantau dengan akurat. Informasi ini memungkinkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai persediaan mereka. Dengan begitu, kita dapat menghindari kehabisan stok atau bahkan kelebihan persediaan yang dapat menyebabkan kerugian. Ada beberapa keuntungan menggunakan sistem persediaan perpetual. Pertama, kita dapat dengan cepat mengetahui stok barang yang tersedia kapan saja. Hal ini memudahkan kita dalam mengambil keputusan yang lebih baik dalam perencanaan produksi dan pengiriman barang kepada pelanggan. Sistem persediaan perpetual juga membantu mengoptimalkan proses bisnis. Dengan informasi persediaan yang akurat, kita dapat meningkatkan efisiensi dalam rantai pasok dan mengurangi biaya penyimpanan barang yang berlebihan. Pelanggan akan lebih puas karena kita dapat memberikan informasi yang lebih akurat tentang ketersediaan barang. Kita juga dapat menjamin pengiriman tepat waktu serta menghindari kekecewaan pelanggan karena stok persediaan yang habis. Ya, di depan kalian sekarang sudah ada contoh soal yang akan saya kupas. Ya, di sini ada PT Aman. PT Aman mencatat persediaan barang dagang dengan metode perpetual. Nah, di bawahnya ini ada data yang diperoleh selama bulan Agustus 2020. Di sini ada jurnal persediaan awal, pembelian, serta penjualan. Iya, ini adalah tabel FIFO dan saya akan menjelaskan metode perpetualnya. Di tanggal 1 Agustus terdapat 200 unit persediaan awal. Tanggal 1 Agustus ini persediaan awalnya dijual dengan harga 5.000 per unit, sehingga total jumlah 1 juta. Kemudian di tanggal 10 Agustus terdapat pembelian sebanyak 300 unit dengan harga per unitnya itu 5.500, sehingga jumlah pembelian ini menjadi 1.650 ya. Setelah dikalikan antara unit dengan harga per unit, kemudian dipindahkan di kolom saldo, sama formatnya 300 unit, harga per unit 5.500, jumlah 1.650. Selanjutnya di tanggal 18 Agustus terdapat jurnal penjualan. Di sini kita menjual 400 unit PT Aman. Kita turunkan 200 unit dari persediaan awal ya. Di tanggal 1 itu kita turunkan harga per unitnya juga 200 unit, harga per unitnya 5.000, jumlah totalnya 1 juta. Karena ada 400, masih kurang 200 berarti ya. Yang 300 ini di tanggal 10 kita turunkan juga 200. Jadi harga per unitnya 5.500, unitnya 200, jumlahnya 1.100.000. Nah, untuk saldo sendiri kita turunkan sisa dari 200 unit tadi yang kita ambil, sisanya berarti 100 unit ya, karena yang diambil 400, sisa 100 unit dengan harga per unitnya 5.500,
dan jumlahnya 550.000. Oke, next di tanggal 21 Agustus terdapat pembelian sebanyak 400 unit dengan harga 5.300 per unit dengan jumlah 2.120. Nah, ini kita pindahkan juga ke kolom saldo. Nah, 400, 5.300, 7.120. Dan tadi kita turunkan sisa saldo 100, harga per unit 5.500, jumlah 550 itu kita turunkan. Di atasnya saldo yang tanggal 21 kita taruh di atasnya ya. Lalu di tanggal 22 ini terdapat penjualan sebanyak 200 unit. Oke, kita ambil dari sisa saldo di tanggal 21 itu ada yang pertama itu ada 100 unit ya. Harga per unitnya 5.500 dan jumlahnya 550, itu kita turunkan di kolom keluar tanggal 22 karena 200 berarti masih sisa 100 unit lagi. Nah, kita ambil dari 400 unit, kita ambil 100 unit, kita turunin di bawah tanggal 22. Nah, harga per unitnya juga kita turunin beserta jumlahnya. Berarti di saldo itu tersisa 300 unit. Dari tanggal 21 itu tersisa 300 unit dengan harga per unit 5.300 dan jumlah 1.590. Oke, next di tanggal 23 Agustus ini terdapat pembelian sebanyak 100 unit dengan harga 5.200 dan jumlah 520.000. Di saldonya kita turunkan yang sisa saldo 300 unit itu kita turunkan harga per unitnya 5.300 dengan jumlah 1.590 kita turunkan. Kemudian di akun pembelian masuk dengan format yang sama, kita pindahkan kita copy ke saldo dengan unit 100, harga per unit 5.200, jumlah 520 kita pindahkan juga. Oke, setelah sudah dipindahkan, barulah di sini terlihat persediaan akhir PT Aman di akhir bulan Agustus ya. Di sini jumlahnya ada 1.590.000 dengan unit sebanyak 300. Nah, sudah jelas ya teman-teman semua. Oke, kita lanjut. Harga pokok penjualan stok persediaan PT Aman di bulan Agustus 2020. Seperti yang kita ketahui, rumus harga pokok penjualan adalah persediaan barang awal dikurang pembelian bersih dikurang persediaan barang akhir. Di sini bisa kita lihat tadi bisa mundurin ya teman-teman. Di persediaan awal itu terdapat 1 juta jumlahnya. Kemudian pembelian bersih di tanggal 10, 21, 23 atau yang dimana akunnya itu hanya akun pembelian itu totalnya ada 520.000 jumlahnya ya pembelian bersih. Nah, kita tambahin persediaan awal dan pembelian bersih sehingga barang yang tersedia untuk dijual itu jumlahnya 1.520.000. Kemudian kita kurang persediaan barang akhir 1.070.000. Oke, ini kita kurang tadi ya di saldo terakhir sama pembelian terakhir itu dikurang sehingga barang tersedia untuk dijualnya itu dikurang barang persediaan akhir 1.520.000 dikurang 1.070.000, hasilnya adalah 450.000. Nah, 450.000 ini merupakan harga pokok penjualan PT Aman selama bulan Agustus tahun 2020. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai video ini yang bahas tentang inventory Vivo dengan metode perpetual. Terima kasih telah menyaksikan sampai habis, semoga bermanfaat dan saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.